Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu kembali kepada saya Syarif Faisal yang akan menjelaskan mengenai kimia. Dan untuk kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai konfigurasi elektron menurut subkulit, yaitu mekanika kuantum. Ya, video sebelumnya kan sudah pada aturan Aufbau ya. Jadi ada 3 aturan untuk mekanika konfigurasi elektron mekanika kuantum. Yang pertama adalah asas Aufbau. Nah, yang kedua adalah larangan Pauli. Nah, yang ketiga itu adalah aturan Hahn. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari bagaimana konfigurasi elektron menurut larangan Pauli dan aturan Hahn. Jadi yang kita akan pelajari ini 2 dan 3 ya. 2 dan 3. Nah, sedangkan asas Aufbau itu ada pada video sebelumnya. Bisa kalian lihat video sebelumnya, konfigurasi elektron mekanika kuantum menurut asas Aufbau. Nah, jadi untuk larangan Pauli dan aturan Hahn ini kita bisa melihat di kuantum pada atom. Nah, kuantum pada atom itu kan ada 4. Ada kuantum utama. Nah, kemudian itu lambangnya adalah N. Nah, kemudian kuantum magnetik itu adalah M. Nah, kemudian kuantum azimut itu adalah L. Ini kebalik ya sebenarnya. Seharusnya kuantum utama, baru kuantum azimut, baru kuantum magnetik. Nah, kemudian terakhir adalah kuantum spin. Nah, itu dilambangkan dengan S. Nah, jadi yang kita pelajari berkaitan dengan larangan Pauli dan aturan Hahn adalah pada kuantum magnetik dan kuantum spin ya. Pada kuantum magnetik yang ini dan kuantum spin. Nah, jadi begini. Kalau kita berdasarkan pada asas Aufbau pada pengisian elektron, di asas Aufbau itu kan dinyatakan bahwa pengisian elektron dimulai dari tingkat energi terendah sampai penuh, kemudian baru ke tingkat energi selanjutnya. Nah, itu untuk asas Aufbau. Nah, dari asas Aufbau kita sudah bisa membuat konfigurasi. Yang pada video sebelumnya, misalkan Li lithium itu 1s2, 2s1. Nih, sekalian saya mengingatkan lagi ya. Li itu 3, maka konfigurasinya 1s2, 2s1. Nah, jadi dengan hanya menggunakan asas Aufbau, kita sudah bisa membuat suatu konfigurasi. Tetapi ya, ada tetapinya. Tetapi kita tidak mengetahui di mana kedudukan dari elektron tersebut atau bagaimana caranya elektron tersebut menempati orbital. Nah, sedangkan pada larangan Pauli dan aturan Hahn itu membicarakan bagaimana caranya agar elektron bisa menempati orbital. Nah, jadi seperti masyarakat Indonesia, misalkan ada aturan bagaimana caranya kita bersilaturahmi ke rumah tetangga. Nah, jadi misalkan kita silaturahmi ke rumah tetangga yang lebih tua dengan yang setara dengan kita, otomatis ada aturan-aturan tertentu yang tidak tertulis yang kita harus pahami dan kita laksanakan. Nah, begitu pula juga pada elektron. Jadi walaupun kita bisa mengetahui berapa elektron yang harus dimasukkan atau yang ditempati pada orbital, tetapi kita juga harus mengetahui bagaimana caranya
agar elektron tersebut bisa masuk dan menempati. Dan apakah ada aturan tertentu? Nah, jadi larangan Pauli dan aturan Han ini adalah aturan yang lebih implisit lagi, yang lebih khusus lagi untuk konfigurasi elektron. Oke, kita langsung saja ya. Ini saya akan hapus dulu. Oke, sudah saya hapus. Nah, kita kembali ke larangan Pauli dan aturan Han. Jadi pada larangan Pauli ini, seorang ilmuwan namanya Pauli menyatakan bahwa tidak boleh ada dua elektron atau lebih yang memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Nah, jadi tidak boleh 2 elektron atau lebih memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Jadi minimal hanya 3 bilangan kuantum saja yang sama. Minimal 3 saja. Nah, lebih dari 3 itu nggak boleh. Maksimal 3 saja, Afan ya. Maksimal 3 saja. Nah, lebih dari 3 itu nggak boleh. Nah, itu aturan dari larangan Pauli. Misalkan saya ambil contoh itu hidrogen dan helium ya. Hidrogen dengan helium. Hidrogen itu nomor atomnya 1, sedangkan helium itu nomor atomnya 2. Nah, jika kita lihat konfigurasi elektron pada hidrogen itu adalah 1s1, sedangkan pada helium itu 1s2. Nah, jadi kalau kita ingin mengetahui bagaimana bilangan kuantum pada elektron hidrogen dan helium, kita tuliskan. Misalkan kuantum utama itu N. Nah, kemudian kuantum azimut itu L. Lalu kuantum magnetik itu M. Nah, lalu kuantum spin itu S. Spin itu artinya arah gerak elektron. Jadi elektron itu kan berputar mengelilingi inti atom. Nah, elektron berputar mengelilingi inti atom itu ada arah geraknya. Nah, maka itu masuk ke orbital quantum spin. Oke. Nah, kita lihat satu-satu. Di sini di hidrogen hanya ada 1 elektron pada S. Nah, kita lihat bagaimana bentuk dari azimutnya, bentuk dari kuantumnya. Nah, di sini 1s1. Di satu ini adalah kuantum utama ya. Jadi kuantum utamanya 1. Nah, kemudian L, kuantum azimut. Nah, kuantum azimut itu orbital. Orbital itu subkulit dari kulit utama. Jadi subkulit dari kulit utama adalah L azimut. Nah, itu tersimbolkan pada S, P, D, dan F. Ya, S, P, D, dan F. Nah, tetapi untuk penulisan azimut itu kita tidak menggunakan huruf. Tidak menggunakan huruf S, tidak menggunakan huruf P, D, dan F. Tapi kita menggunakan angka. Nah, jadi kita ubah dulu huruf S, P, dan D, F ini ke angka yang mewakili huruf ini. Jadi huruf S itu diwakili dengan angka 0. Diwakili ya. Kemudian huruf P itu diwakili dengan angka 1. Nah, kemudian huruf D itu diwakili dengan angka 2. Nah, kemudian huruf F itu diwakili dengan angka 3. Nah, karena pada hidrogen ini dia pada orbital S, maka azimutnya adalah 0 ya. Adalah 0 di sini.
Nah, kemudian magnetik. Magnetik itu maksudnya adalah kalau dalam kimianya bentuk dari orbital, ya, bentuknya gimana. Kalau misalkan azimut itu orbitalnya, magnetik itu bentuknya. Nah, apakah bentuknya bola, bulat, kotak, lonjong, spiral, nah itu magnetiknya. Nah, karena pada azimut S ini hanya ada satu kotak saja, ya, atau satu meja saja pada video sebelumnya, maka untuk magnetiknya itu hanya ada satu bentuk orbital. Nah, bentuknya adalah seperti bola lingkaran, ya, bola lingkaran. Nah, bola lingkaran ini tersimbolkan di dalam angka 0. Jadi angka 0 itu menyimbolkan simbol dari bentuk orbital S yang bulat. Nah, jadi 0. Kemudian S-spin. Spin ini adalah arah pergerakan elektron. Nah, arah pergerakan elektron itu ada hanya dua saja. Apakah arahnya itu searah jarum jam, ya, searah jarum jam, atau arahnya itu berlawanan arah jarum jam. Nah, untuk elektron yang arahnya searah jarum jam, nah maka tersimbolkan di dalam penulisan adalah panah ke atas. Panah ke atas. Sedangkan untuk elektron yang pergerakannya berlawanan arah jarum jam, maka tersimbolkan tanda panah ke bawah. Tanda panah ke bawah. Nah, namun untuk penulisan bilangan kuantum, ini kita tidak boleh menggunakan simbol berbentuk huruf atau berbentuk benda. Nah, kita harus mensimbolkannya itu dalam bentuk angka. Nah, dalam bentuk angka. Sehingga untuk tanda panah ke atas itu simbol angkanya adalah plus setengah. Simbol angkanya adalah plus setengah. Nah, sedangkan untuk elektron yang arahnya berlawanan arah jarum jam atau ke bawah itu tersimbolkan dengan angka minus setengah. Tersimbolkan dengan angka minus setengah. Nah, jadi dipilih S ini, spin ini, apakah plus setengah atau minus setengah. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui apakah dia plus setengah dengan minus setengah? Itu dengan aturan Hahn. Nah, jadi aturan Hahn itu adalah pengisian elektron pada orbitalnya itu satu elektron dulu. Nah, kemudian dilengkapi dengan elektron berikutnya. Nah, pengisian elektron yang pertama itu adalah yang arahnya itu searah jarum jam, yang tersimbolkan dengan plus setengah. Nah, sehingga untuk orbital S, yang mana ada satu elektron, maka bisa dipastikan dengan aturan Hahn ini adalah arahnya ke atas atau plus setengah. Nah, maka ini adalah bilangan kuantum pada unsur hidrogen. Nah, ini adalah bilangan kuantum pada unsur hidrogen. Kemudian, bagaimana dengan bilangan kuantum pada helium? Pada helium terdapat dua bilangan kuantum. Ya, pada helium terdapat dua bilangan kuantum. Ya, kita lihat di sini. Ada dua bilangan kuantum. Nah, yang ini punyanya S, ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kuantum pada helium. Tetap kita tulis N, L, M, S. Nah, karena dia ada dua elektron, maka dia akan ada dua tipe 4 bilangan kuantum.
Nah, ini tipe pertama untuk elektron pertama. Nah, ini untuk elektron pertama. Nah, ini tipe kedua untuk elektron kedua. Jadi masing-masing elektron itu memiliki 4 bilangan kuantum. Nah, jadi Bapak akan memperlihatkan di sini apakah larangan Pauli itu berlaku dan bagaimana larangan Pauli itu berlaku. Nah, jadi tetap ada tulis N, L, M, dan S. Oke. Nah, di sini ada 2 elektronnya, tetapi kulitnya sama, 1, dan subkulit orbitalnya itu S, sama. Cuman di sini ada 2 elektron. Nah, sehingga kalau kita lihat untuk kuantum utamanya itu adalah pada kulit K, yaitu 1. Nah, kemudian dia sama-sama 1. Untuk azimutnya itu adalah orbital S. Nah, karena sama-sama orbital S, maka untuk simbolnya, simbol angkanya adalah 0. Nah, sama-sama 0. Jadi pada elektron pertama helium dan elektron kedua helium sudah memiliki 2 bilangan kuantum yang sama. Nah, kalau larangan Pauli kan adalah tidak boleh mempunyai 4 bilangan kuantum yang sama. Artinya maksimal 3 saja, Maka keempatnya itu harus berbeda. Kemudian magnetik. Magnetik itu kan adalah bentuk orbital. Nah, bentuk orbitalnya adalah S. S itu bentuk orbitalnya adalah bulat. Nah, sehingga untuk simbol bentuk orbitalnya adalah 0. Berarti sama-sama 0. Sama-sama 0 ya. Nah, kemudian yang S. S-nya bagaimana spin? Spin itu adalah arah elektron, arah pergerakan elektron. Nah, karena arah pergerakan elektron, S ini memiliki satu kotak atau satu orbital. Nah, di satu orbital itu maksimal 2 elektron yang bergerak. Cuman arah pergerakannya atau bentuk pergerakannya itu berbeda. Nah, ada yang searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau begitu yang pertama apakah searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam pada pengisian pertama? Nah, pada pengisian pertama yang harus kita isi adalah yang searah jarum jam. Nah, sehingga arahnya ke atas. Berarti elektron pertama itu bilangan kuantumnya adalah simbol tanda anak panah ke atas. Kalau kita konversi dalam bentuk simbol angka, maka S-nya adalah plus setengah. Nah, kemudian untuk elektron yang ke bawah, untuk elektron kedua itu arahnya harus berlawanan. Yang tadi searah jarum jam, yang kedua adalah berlawanan arah jarum jam. Nah, yang arahnya berlawanan dengan arah jarum jam itu tanda panahnya ke bawah. Nah, berarti untuk elektron kedua itu tanda arah panahnya ke bawah. Nah, tanda arahnya ke bawah itu tersimbolkan dengan angka minus setengah. Nah, maka asas larangan Pauli ini terjadi atau sudah asas larangan Pauli ini sudah sesuai. Jadi bilangan kuantum ini sudah sesuai dengan asas larangan Pauli, yang mana larangan Pauli itu tidak boleh memiliki 4 bilangan kuantum yang sama, ya. 4 bilangan kuantum yang sama tidak boleh. Nah, kita lihat di sini. Kuantum pertama itu sama-sama 1. Jadi sama. Jadi kuantum pertama sama. Kuantum kedua sama-sama juga 0. Nah, kuantum ketiga sama-sama 0 juga. Nah, untuk kuantum keempat, nah itu berbeda arahnya. Ada plus setengah, ada minus setengah. Nah, sehingga pada elektron pertama dan elektron kedua helium, untuk bilangan kuantum sama hanya 3 saja.
Nah, kuantum keempatnya sudah berbeda. Nah, untuk kuantum keempatnya sudah berbeda. Nah, ini dia. Oke. Nah, itu untuk penjelasan larangan Pauli. Nah, itu untuk penjelasan larangan Pauli. Nah, kita ya. Jadi, kalau untuk lebih memahaminya bisa diulang-ulang video yang tadi saya jelaskan, Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai aturan Han. Nah, saya akan menjelaskan mengenai aturan Han. Ini dihapus dulu ya. Oke, tadi penjelasan mengenai larangan Pauli. Nah, sekarang kita akan menjelaskan apa itu aturan Han ya. Mengenai aturan Han. Nah, coba kita lihat di PDF-nya. Nah, di aturan Han ini menyatakan bahwa untuk tingkat energi yang sama, elektron akan menempati orbital sendiri-sendiri terlebih dahulu dengan spin searah. Nah, berarti spinnya itu harus sama-sama searah jarum jam plus setengah atau sama-sama minus setengah. Nah, jadi setiap kotak itu harus diisi plus setengah. Nah, setelah itu orbital diisi elektron berikutnya dengan arah spin berlawanan. Nah, jadi setelah semua kotak diisi, setelah orbitalnya diisi, nah baru diisi pada kotak sebelumnya. Nah, kotak sebelumnya dengan arah berlawanan. Nah, tujuan aturan Han ini adalah untuk meminimalkan gaya tolak menolak antar elektron sehingga keadaan stabil dapat tercapai. Intinya agar kestabilan itu tercapai. Nah, intinya seperti itu. Nah, karena ada gaya tolak menolak antar elektron. Nah, agar tidak terjadi, aturan Han ini harus ada. Agar tidak terjadi gaya tolak menolak, maka harus ada aturan Han. Oke. Nah, kita coba menjelaskan contoh yang ada di sini ya. Kita akan coba menjelaskan contoh yang ada di sini. Misalkan 7N ya. Walaupun sudah ada contohnya, nah saya akan jelaskan. Nah, 7N. Nah, untuk 7N ini, maka konfigurasi elektronnya kalau kita menggunakan asas Aufbau itu adalah 1s2. Kemudian 2s2, kemudian 2p3. Nah, ini untuk asas Aufbau-nya. Kemudian larangan Pauli kita nggak perlu menuliskannya, ya, tetapi kita cukup menuliskan bentuk kotaknya. Bentuk kotaknya sesuai dengan orbitalnya, ya, sesuai dengan orbitalnya. Saya akan mengingatkan kembali banyaknya kotak atau banyaknya meja pada orbital S, P, D atau F. Nah, jadi S itu ada satu kotak, P itu ada 3 kotak. Nah, D itu ada 5 kotak. Nah, F itu ada 7 kotak. Nah, ini kotak-kotaknya sesuai dengan orbitalnya. Nah, sehingga untuk S yang pada kuantum utama pertama ini ada satu kotak. Nah, itulah kenapa di sini satu kotak. Karena dia adalah S. Nah, ini dia. Nah, kemudian yang 2S ini, S-nya juga satu kotak atau pada video sebelumnya adalah satu meja. Itu dia. Nah, sedangkan P itu 3 kotak yang berhimpitan atau 3 meja yang berhimpitan.
Nah, 1, 2, 3. Nah, kemudian untuk S, karena dia satu kotak, kita ngisi elektronnya. Dia kan ada 2 elektron kan. Jadi maksimal di dalam satu kotak ini ada 2 elektron. Nah, elektron yang pertama kita isi adalah yang searah jarum jam. Yang searah jarum jam itu adalah plus setengah. Tetapi untuk pengisian elektronnya kita tidak menggunakan angka, tapi kita menggunakan simbol tanda panah. Berarti tanda panah ke atas dulu pengisiannya. Tanda panah ke atas dulu. Nah, setelah itu elektronnya apakah langsung 2S? Enggak. Nah, kita tetap 1S tapi arahnya berlawanan. Nah, 1S. Nah, kemudian yang ini juga yang pada kuantum kedua. Ya, pada kulit L. Pada kulit L atau toko kedua, diisi yang ke arahnya ke atas juga dulu. Nah, baru ke bawah. Nah, sekarang yang 3 elektron pada 3 kotak. Untuk 3 elektron pada 3 kotak, bagaimana cara pengisiannya? Nah, cara pengisiannya kita menggunakan aturan Hahn. Jadi aturan Hahn ini menyatakan bahwa pengisian elektron pada tingkat energi yang sama, ya. Untuk tingkat energi yang sama, itu artinya kotak yang berhimpitan, itu pengertiannya. Untuk tingkat energi yang sama itu pengertiannya adalah kotak yang berhimpitan. Nah, elektron akan menempati orbital sendiri-sendiri. Jadi dia menempati meja sendiri-sendiri dulu yang arahnya sama. Nah, setelah diisi penuh baru diulang lagi kepada kotak yang pertama kali diisi. Oke. Nah, tapi sebelumnya saya akan menuliskan, kalau di sini nggak ada magnetiknya kan. Kalau magnetik penulisan di sini kita sesuai dengan bentuk orbital atau angkanya. Jadi kalau S ini angkanya adalah 0, maka magnetiknya juga 0. Nah, sedangkan P itu kan 1 ya. Angkanya 1. P itu disimbolkan dengan angka 1. Nah, tetapi di penulisan pada mejanya atau kotaknya, nah kita lihat dulu apakah dia ada kotak pada bagian tengah. Rupanya ada pada kotak bagian tengah. Nah, maka kotak bagian tengah itu kita beri dengan simbol angka 0. Bukan nilai 0 ya, tapi angka 0. Kita beri simbol angka 0 pada kotak bagian tengah. Nah, di sini 0. Nah, kemudian yang di samping kiri kanannya gimana? Nah, itu penyimbangan ya, penyimbangan. Kalau ke kiri itu negatif, yang ke kanan itu positif. Artinya yang ke kiri itu menjadi -1, yang ke kanan itu menjadi +1. Nah, ini untuk magnetiknya. Nah, sekarang kita isi dulu elektronnya. Nah, jadi elektron itu diisi dari kotak yang bersimbol dengan angka -1 dulu, baru ke 0, baru ke +1. Nah, kemudian setelah semuanya terisi, baru kita kembali lagi ke -1. Nah, tetapi karena di sini ada 3 elektron, jadi kita isi ke atas dulu yang -1, searah jarum jam. Ini juga ke atas lagi. Nah, ini juga ke atas lagi. Nah, itulah kenapa pada contoh ini semuanya terisi 1 elektron yang arahnya ke atas. Nah, ini jadi alasan seperti itu. Jadi alasan kan karena kita menggunakan 3 aturan, yaitu aturan Asas-Aufbau, Lorentz-Pauli, kemudian aturan Hahn. Nah, coba kita dengan elektron yang lainnya. Misalkan elektron yang lainnya adalah Ne, neon ya. Atau gini, elektron yang lainnya adalah O, oksigen ya. Oksigen tuh bagaimana untuk pengisian elektronnya sampai ke tingkat arah elektron atau spinnya bagaimana. Nah, jadi 8, oksigen kan memiliki nomor atom 8 ya. Nomor atom 8. Nah, kemudian pertama kita menggunakan Asas-Aufbau. Nah, pada Asas-Aufbau ini pengisian kan 1s2, 2s2, 2p3 sesuai dengan toko yang pernah saya jelaskan pada video sebelumnya. Nah, jadi kita mulai dari mana? 1s2, kemudian 2s2, lalu
2P berapa? 2S2 8, berarti 4 ya. Nah, jadi 4 orang ke meja P toko kedua. Nah, sehingga ditotalkan orang yang masuk ada 8, sama dengan nomor atom oksigen. Nah, kemudian kita gambarkan kotaknya sesuai dengan bentuk orbital S, P, D, dan F. Kalau S itu 1 kotak, P 3 kotak, P 3 kotak berhimpitan, D 5 kotak berhimpitan, F 7 kotak berhimpitan. Nah, itu. Jadi kotaknya bentuknya sama seperti S, cuman berhimpitan. Nah, karena berhimpitan dia namanya berubah jadi P, D, dan F, yaitu ya. Nah, berarti S itu ada 1 kotak. 2S 1 kotak juga. P itu ada 3 kotak. P ada 3 kotak, oke. Nah, kita lihat angka magnetiknya. Karena S maka 0. Ini juga 0. Nah, P di tengah-tengah ini 0. Nah, samping kiri menjadi -1. Jadi keseimbangan. Jadi kayak seperti diagram Cartesius pada matematika ya. Nah, pada diagram Cartesius itu kan ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, 0 itu adalah bagian tengah. Nah, kalau dia ke kiri, dia negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, kalau dia ke kanan, dia menjadi positif. Dia plus 1, plus 2, plus 3. Nah, karena kotak setelah sebelah kiri 0, ini hanya 1 kotak, maka dia -1. Nah, kalau ada 2 berarti yang meja keduanya ke kiri itu -2, ketiga -3, seperti itu. -1 plus 1. Nah, kalau kita gambarkan di sini juga bisa, ini 0, ini 0, ini -1, ini plus 1. Nah, yang tengah-tengah tetap 0. Nah, ini -1, kemudian di samping kiri jadi -2 sesuai dengan diagram Cartesius. Nah, ini plus 1, ini plus 2. Nah, kayak F 0-nya di mana? Di tengah-tengah juga. 0, kemudian -1, kemudian -2, kemudian -3. Nah, itu plus 1, plus 2, kemudian plus 3. Nah, itu untuk magnetiknya. Nah, setelah magnetiknya kita gambarkan, nah kemudian barulah elektronnya kita masukkan sesuai aturan Hahn. Nah, pertama arahnya ke atas dulu. Udah penuh. Nah, baru arahnya ke bawah. Nah, kemudian 2S arahnya ke atas dulu, baru arahnya ke bawah. Nih barunya arah ke atas juga, ke atas, ke atas, ke atas. Nah, kan ada elektron yang keempat kan? Nah, elektron pertama masuk ke -1, kedua ke 0, ketiga plus 1. Sudah penuh kan? Sesuai dengan aturan Hahn. Nah, dengan spin searah, nah elektron keempatnya kemana? Kembali ke meja atau kotak yang pertama, -1. Tapi arahnya berlawanan. Nah, jadi ke sini. Nah, inilah pengisian elektron pada oksigen. Nah, kalau kita lihat F ini kan kurang lebih sama kan? Karena lebihnya ada 2 elektron. Maka elektronnya lebih kedua itu ke meja 0. Ya, meja pada tengah-tengah ini. Atau kotak pada bagian tengah. Nah, oke, itu saja penjelasan dari saya mengenai larangan Pauli dan aturan Hahn. Nah, semoga video ini bermanfaat. Nah, untuk penjelasannya lainnya bisa dibaca di PDF ini ya. Di PDF ini itu ada bagaimana caranya untuk penulisan konfigurasi elektronnya lebih singkat. Nah, bisa dipelajari di situ. Tapi saya hanya menjelaskan bagaimana penerapan asas Abau, larangan Pauli dan aturan Hahn. Oke, sampai di sini saya mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.